Pemirsa, musisi Ryan Pono melaporkan anggota DPR RI Ahmad Dhani ke Barreskrim Polri dan Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dugaan penghinaan marga. Ryan tak terima Dhani mempelesetkan marga dalam namanya menjadi Ryan Porno. Musisi Ryan Pono melaporkan anggota DPR RI Ahmad Dhani ke Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dugaan penghinaan marga. Mantan personel grup band Pasto ini sebelumnya juga telah melaporkan Dhani ke Barreskrim Polri. Ryan mengaku tidak terima marga dalam namanya kembali dipelesetkan Dhani dengan kata-kata yang tidak pantas. Ini adalah bentuk keseriusan kami bahwa kami menganggap isu ini adalah isu yang serius, isu yang dilakukan bukan hanya oleh seorang musisi, tapi Ahmad Dhani adalah memiliki entitas baru yaitu sebagai anggota dewan. Itu makanya kami menganggap ini adalah langkah yang harus kami ambil secara serius dan tegas. Sementara itu Ahmad Dhani mengaku siap jika dipanggil polisi maupun MKD untuk menjelaskan duduk perkara masalah ini. Nah, itu masalah pahaman aja. Nggak perlu dibesar-besarkan. Tapi dari Ryan sendiri bilang bakal ada gelombang besar karena kalau dia menyebut kata-kata. Gimana tanggapannya menurut? Ya dia sendiri yang menggelombangkan. Karena itu kan bentuknya japri kan. Karena dia bilang mungkin kliennya menerima habis itu. Marganya tidak menerima gitu. Ya kalau nggak terima ya laporkan ke polisi saja. Masalah ini bermula saat Dhani menyebarkan undangan diskusi publik tentang Undang-Undang Hak Cipta ke media. Dalam undangan, tercantum nama musisi Ryan Pono dengan kesalahan penulisan menjadi Ryan Porno. Ahmad Dhani kemudian meminta maaf secara pribadi atas ketidaksengajaan penulisan dan dimaafkan Ryan. Namun saat diskusi berlangsung, Dhani malah kembali memanggil nama Ryan Pono dengan sebutan Ryan Porno. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar duka datang dari keluarga besar Sleng. Bunda Yvette, Ibunda Bim Bim Sleng, wafat dalam usia 87 tahun. Almarhumah akan dimakamkan di TPU Karet Bifak. Keluarga dan kerabat terus mendatangi rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa sekaligus mendoakan kepergian Bunda Yvette. Termasuk para personel band Sleng, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan sejumlah musisi lainnya. Sementara sebelumnya jenazah Bunda Yvette sudah dimandikan dan disolatkan dan dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Bunda Yvette adalah bunda dari pendiri band Sleng Bim Bim. Bunda Yvette juga merupakan sosok berjasa dan krusial dalam karir musik band Sleng. Ya, Bunda Yvette menjadi saksi perjalanan band Sleng sebagai manajer. Bunda Yvette seperti malaikat di tubuh Sleng. Ia berhasil menyelamatkan Bim Bim dan kawan-kawan Sleng dari jerat narkoba dan berhasil menemani Sleng dengan menjadi manajer mereka selama 40 tahun. Gereja Katedral Jakarta membunyikan lonceng pada Sabtu sore bersamaan dengan pemakaman Paus Fransiskus. Masa berkabung juga telah dimulai usai Paus Fransiskus disemayamkan di Vatikan dan dimakamkan di Roma, Italia. Lonceng dibunyikan bersamaan sekitar 4 menit seiring dengan pemakaman Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus, Vatikan. Gereja Katedral juga akan jalani masa berkabung selama 9 hari atau Novem Diales hingga 4 Mei. Novem Diales dilakukan dengan melaksanakan misa arwah selama 9 hari hingga melaksanakan misa Pekan Paskah dengan intensi kedamaian abadi Bapak Suci Paus Fransiskus. Mulai tanggal 26 April ini sampai 9 hari ke depan, jadi sekitar 4 Mei, itu gereja, terutama Keuskupan Agung Jakarta, mengharapkan seluruh
paroki-paroki di gereja untuk mengadakan masa berkabung, ya, atau disebut Novemdialis, ya. Di 9 hari masa berkabung di gereja-gereja akan ada intensi misa bagi kedamaian jiwa Bapak Paus Fransiskus atau misa arwah bagi beliau selama 9 hari ke depan. Kita diajak untuk berdoa dan juga mengenang hidup Paus Fransiskus yang senantiasa menunjukkan belas kasih kepada seluruh umat, kepada seluruh dunia. Gereja Katedral Jakarta mengimbau seluruh paroki Indonesia mengadakan Novemdiales sebagai penghormatan dan doa atas wafatnya Paus Fransiskus. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Dede Rudi, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Republik Indonesia diduga melakukan pelecehan terhadap seorang wanita di sebuah kamar hotel di Palembang, Sumatera Selatan. Korban telah melapor ke polisi dan berharap ditindaklanjuti. Didampingi suaminya, PG, wanita berusia 35 tahun ini memenuhi panggilan penyidik Subdit 4 Arenakta di Treskrimum Polda Sumatera Selatan atas kasus dugaan pelecehan yang menimpa dirinya. Sebelumnya korban melaporkan SU yang bekerja sebagai Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Republik Indonesia ke polisi. Korban mengaku mendapat pelecehan itu di sebuah kamar hotel di Palembang, sementara pelaku ialah paman dari suami korban. Pengumuman alat bukti, karena kan kita melalui sistem alat bukti kita bawa pelapor juga itu. Termasuk CCTV, Pak? Ya, semua kita, karena harus ada keterangan delapor. Ya, Untuk pelaku nanti belum dipanggil, Pak? Untuk yang laporan terduga? Iya, kita menekan semua. Korban juga telah melaporkan dugaan pelecehan ke Dewan Jaminan Sosial Nasional, Komnas Perempuan, dan Kementerian PPA. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kembali menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan Pusat Data Nasional sementara Kementerian Komunikasi dan Digital periode 2020-2024. Penggeledahan dilakukan di beberapa tempat di Kabupaten Tangerang Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Tim penyidik pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kembali melakukan penggeledahan dan penyitaan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga 2024. Penggeledahan dilakukan di beberapa tempat di Kabupaten Tangerang Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Di antaranya ialah PT STM BDX Data Center, kantor PT AL Gudang atau Warehouse PT AL, serta di rumah saksi yang diduga terkait dengan perkara. Dari penggeledahan ini, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan PDNS. Ada barang bukti elektronik yang disita guna penghitungan kerugian negara dan pembuktian di persidangan. Ini merupakan rangkaian penggeledahan lanjutan terhadap penggeledahan yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, di mana penyidik memandang perlu untuk melakukan penggeledahan di 5 lokasi tersebut untuk kembali menambah barang bukti dan alat bukti supaya penyidikan ini semakin kuat. Sampai saat ini saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik itu sebanyak 70 orang saksi, dan penyidik masih terus melakukan pemeriksaan saksi tambahan. Di samping itu juga penyidik telah melakukan pemeriksaan beberapa orang ahli. Terkait dengan tersangka, penyidik belum menetapkan tersangka, tapi penyidik telah mengantongi beberapa nama sebagai calon tersangka. Tiba waktunya nanti penyidik akan menetapkan tersangka tersebut, calon tersangka tersebut menjadi tersangka, dan akan menyampaikannya kepada publik atau kepada masyarakat. Dalam waktu dekat, penyidik Kejari Jakarta Pusat akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Penetapan dilakukan setelah pemeriksaan saksi dan ahli tambahan serta analisa barang bukti sitaan selesai. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.